Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat beriman, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatan yang mengakibatkan dosa merupakan sesuatu yang harus dihindari oleh kita semua sebagai umat Islam. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran berupa siksaan untuk setiap dosa yang diperbuatnya, baik dosa besar maupun dosa kecil. Perlu kalian juga tahu bahwa dosa besar merupakan sebuah pelanggaran besar yang dilakukan oleh manusia terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menimbulkan kerugian maupun kerusakan baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Perlu direnungkan tentang hukum Allah bahwa berbuat dosa dipastikan akan mendapatkan azab baik di dunia maupun di akhirat kelak berupa siksa api neraka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zukhruf ayat 74. Sungguh orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka jahanam. Berikut ini penjelasan tentang 10 dosa besar dalam agama Islam. Berikut ini penjelasan tentang 10 dosa besar dalam agama Islam yang perlu diketahui, dan bahkan dosa ini tidak mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun sudah bertaubat, kecuali dengan taubatan nasuha, taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak melakukan perbuatannya lagi. Perbuatan dosa besar biasanya memberikan dampak merusak secara langsung kepada orang lain. Karenanya balasan bagi pelakunya sangatlah pedih. Mengutip dari buku Dosa-dosa Besar karangan Mutawalli Syarawi, berikut 10 dosa besar dalam Islam yang wajib dihindari. Dosa yang pertama adalah dosa syirik. Syirik merupakan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik termasuk perbuatan yang dilakukan secara sadar sehingga dosanya tidak akan diampuninya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 116. Lalu yang kedua adalah dosa membunuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran Surah An-Nisa ayat 93. Lalu yang ketiga adalah pergi ke dukun. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayah Imam Muslim. Lalu yang keempat adalah dosa durhaka kepada kedua orang tua.
Orang tua adalah orang yang berjasa bagi kehidupan seseorang. Jika menentangnya atau durhaka kepadanya, masuk ke dalam kategori dosa yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan berbaktilah kepada ibumu, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka." Lalu yang keenam adalah dosa berzina. Berzina adalah bercampurnya antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya." Quran Surah Al-Furqan ayat 68. Lalu yang ketujuh adalah mengadu domba. Mengadu domba adalah menghasut orang lain agar berselisih terhadap sesamanya. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang bermuka dua di dunia nanti akan datang di hari kiamat dengan dua muka dari api neraka." Hadis riwayat Imam Tabrani. Lalu yang kedelapan adalah berkata dusta. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Jangan pernah mengatakan dusta tentang aku, sebab siapapun yang mengatakan kebohongan tentang aku, maka niscaya ia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang." Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Lalu yang kesembilan adalah suka menggunjing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu akan merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang." Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Kemudian yang ke-10 adalah bersumpah dari sumpah palsu. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa bersumpah dengan sumpah dusta pada saat ia wajib bersumpah, silakan ia menduduki tempat duduknya dengan wajahnya di dalam neraka." Hadis riwayat Imam Abu Daud. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebesar apapun dosa seorang hamba, maka Allah akan mengampuninya apabila ia melakukan taubatan nasuha atau bertobat dengan sungguh-sungguh. Demikianlah para sahabat yang beriman. Itulah 10 tanda dosa-dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah. Hanya dengan bertaubat yang sungguh-sungguhlah dan tidak akan mengulanginya lagi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.